Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan uji publik calon panitia seleksi satuan tugas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melalui Zoom kali ini. Salawat teriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW atas berkatnya kita mampu melewati dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Asosiat Profesor Dr. Rudianto SOS MSI. Yang kami hormati panelis uji publik Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Haryani Siregar SOS MSP dan Ibu Dr. Lailia Hairani SPD MSI. Yang kami hormati pimpinan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berhadir. Yang kami hormati Kepala Biro Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Radiman SEMSI, dan kami hormati calon panitia seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta para hadirin sekalian yang berhadir pada kegiatan kali ini. Selamat datang dalam acara pembukaan uji publik calon panitia seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2024. Agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara pembukaan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk mengambil sikap sempurna.
Baik, selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus membuka kegiatan uji publik calon panitia seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Lidianto SOS MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa beraktivitas pada pagi yang berbahagia ini. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, suatu hasanah bagi kita semua. Yang kita hormati para panelis uji publik pembentukan panitia seleksi Satgas PPKS Universitas Sumatera Utara, Ibu Dr. Hairani Siregar dari PSGA Universitas Sumatera Utara, dan juga Ibu Dr. Lelia Hairani dari PSGA Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian para calon tim seleksi yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, baik dari unsur dosen, tendik maupun mahasiswa. Bapak Ibu pimpinan fakultas yang berbahagia, Kepala Biro, para mahasiswa, tendik, dosen, dan semua yang berhadir pada kegiatan Zoom kita pada pagi yang berbahagia ini. Tentu pertama kita menyambut baik agenda yang kita laksanakan ini adalah langkah yang kita laksanakan menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Meskipun sebenarnya sebelumnya kita sudah juga membentuk Satgas ini, walaupun karena kemarin terkait dengan sosialisasi memang harus dipandu oleh kementerian, sehingga tahapannya kita ulang kembali dengan menyesuaikan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Permendikbud yang tersebut tadi. Karena itulah saya kira pagi ini kita akan melaksanakan secara formal terkait dengan uji publik untuk menentukan panitia seleksi nanti yang akan membentuk Satgas PPKS. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kita tidak melihat ini hanya sebatas formalitas saja, tapi semangat dari kita untuk sama-sama melaksanakan aktivitas mencegah terutama dan menangani praktik-praktik yang sangat kita tidak tolerir sama sekali terjadi di kampus, yaitu kekerasan seksual. Kegiatan uji publik ini sendiri, walaupun sifatnya adalah seremonial dan formal, tapi yang kita lihat substansi dari kegiatan ini adalah bagaimana kita mensosialisasikan dan menjadikan semangat untuk mencegah, dan tentu saja kita berusaha meniadakan sama sekali praktik-praktik kekerasan seksual di kampus. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya universitas sendiri sudah memiliki banyak filter untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual. Selain filter secara ideologis, karena kampus kita adalah kampus Muhammadiyah, di mana sudah cukup banyak aturan, kemudian etika, serta nilai yang kita pakai, mulai dari matan dan keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah, kemudian PHIWM, termasuk juga nilai-nilai lain yang sudah kita standarkan di dalam pedoman kegiatan kemahasiswaan, pedoman mahasiswa, kemudian juga pedoman-pedoman akademik, semua mencegah praktik-praktik tersebut. Di samping itu, kita juga ada kegiatan yang kita laksanakan di awal mahasiswa baru, dan ini diwajibkan kepada seluruh mahasiswa baru, yaitu Baitul Arqam mahasiswa yang dulu bernama Kajian Intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, untuk menanamkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta nilai-nilai luhur. Dan saya yakin ini menjadi salah satu filter yang paling baik untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Nah, tentu instrumen yang disiapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud nomor 30 tahun 2021 harus kita ikuti, karena kita adalah bagian
entitas pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Karena itulah kita tetap melaksanakan kegiatan ini dan tetap kita berharap bahwa mudah-mudahan tidak terjadi tindakan-tindakan yang tentu saja mencoreng kampus dan melukai tentu mahasiswa, kemudian dosen, dan sebagainya. Kita memang punya pengalaman beberapa kali menangani masalah-masalah seperti ini, dan insya Allah kesikaban dan ketanggapan universitas sampai fakultas dan semua unsur itu berhasil menyelesaikan masalah-masalah seperti secara baik, dan bahkan kalau boleh dibilang meskipun tanpa Satgas PPKS dulu, kita juga sangat bisa mengatasi secara efektif. Nah, kita berharap dengan Satgas ini jauh lebih efektif lagi kita menanganinya, karena itulah kita sangat antusias melaksanakan uji publik ini. Mudah-mudahan nanti panitia seleksi yang akan diuji publik dan nanti insya Allah akan dipilih menjadi panitia seleksi akan bersemangat melaksanakan tugas-tugas ini. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Khairani Siregar dari PSG USU, Ibu Dr. Lelia Khairani. Ini duet Khairani ini jangan-jangan memang sengaja ditempatkan di PSGA masing-masing ini. Jadi kami terima kasih kepada Ibu Khairani USU dan Ibu Khairani UMSU. Mudah-mudahan kegiatan kita ini sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang bersedia menjadi bagian yang akan diuji untuk menjadi pansel nanti. Tadi seperti saya katakan, ambillah semangat dan nilainya untuk nanti kita bisa tularkan ini kepada semua. Saya katakan secara tegas, tidak memberi toleransi sedikit pun terhadap tindakan dan kasus-kasus yang mengarah kepada kekerasan seksual. Kita sudah buktikan, begitu ada kasus hal seperti ini, pemecatan menjadi langkah yang pertama kita lakukan kalau memang sudah bisa kita buktikan. Jadi bukan langkah terakhir, bahkan langkah pertama kita memberhentikan. Tentu dengan memberikan pembinaan konseling kepada korban dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita melakukan pencegahan dengan nilai-nilai dan karakter sesuai dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang cukup lengkap mengatur bagaimana caranya kita berinteraksi dengan sesama kita, termasuk mahasiswa dan dosen. Nah, karena itulah saya kira selamat melaksanakan kegiatan uji publik. Mudah-mudahan kita doakan berjalan dengan baik, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama kita buka kegiatan uji publik untuk pembentukan tim seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada pagi yang berbahagia ini. Sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi fi sabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asosiat Profesor Dr. Rudian Prasis MSc. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan, diharapkan untuk seluruh peserta dan hadirin sekalian untuk bisa membuka kameranya. Kita akan mulai dari slide pertama. Boleh kasih senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, demikianlah rangkaian acara pembukaan uji publik calon panitia seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2024, dan marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Ridho Irawan selaku pembawa acara pada kegiatan pembukaan kali ini pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, akan masuk kepada acara inti kita, yaitu acara uji publik calon panitia seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tapi sebelum itu saya akan balikan.
Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan aturan dalam uji publik yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu sesi uji publik akan dimulai dengan pemaparan materi singkat oleh calon panitia seleksi dengan waktu 2 menit dan maksimal 5 menit secara bergantian, baik calon panitia seleksi pertama hingga calon panitia seleksi kedua. Sesi selanjutnya setelah pemaparan materi akan ada panelis akan memberikan pertanyaan kepada setiap calon panitia seleksi. Seluruh calon panitia seleksi diperbolehkan untuk saling melengkapi jawaban dari setiap calon panitia seleksi jika ada yang ingin ditambahkan atau ingin diperjelas. Jadi panitia seleksi diperbolehkan untuk melengkapi jawaban tersebut. Panitia seleksi atau panelis dalam kegiatan kali ini diikuti oleh atau akan dibimbing oleh panitia eksternal dan juga internal, di mana akan saya paparkan dan saya perkenalkan panelis dan juga calon panitia seleksi kali ini. Yang pertama yaitu panelis eksternal kita ada Ibu Dr. Haryani Siregar SOS MSP. Beliau merupakan Sekretaris Pusat Studi Gender dan Anak PSGA Universitas Sumatera Utara. Dan panelis internal kita yaitu Dr. Leila Hairani SPD MSI, anggota Pusat Studi Gender dan Anak PGSA Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun calon panitia seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang pertama yaitu pertama ada Bapak Dr. Lutfi Basit SOS MIKOM. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Komputer atau FIKTI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 3. Selanjutnya kita ada Bapak Dr. Hasrudi Tanjung SEMSI. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya yaitu ada Ibu Atika Rahmi SHMH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum dan juga saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum. Di samping itu, selain unsur dosen, kita juga ada unsur tendik atau tenaga pendidik, yang mana kali ini ada Jahral Amni SE. Beliau merupakan staf Biro Kemahasiswaan Alumni Kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya kita juga ada unsur mahasiswa yaitu Wulan Safitri. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang saat ini aktif di UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa PKM Syahada. Demikianlah perkenalan dari panelis dan juga calon panitia seleksi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tanpa berlama lagi, kita akan langsung masuk kepada acara atau agenda pertama, yaitu pemaparan materi dari calon panitia seleksi pertama. Kepada Bapak Dr. Hasrudi Tanjung SEMSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ridho Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu panelis, yaitu Ibu Dr. Hairani Siregar, kemudian Ibu Dr. Lelia Hairani, yang terhormat pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Rektor 3, Pak Rudianto, kemudian seluruh yang berhadir dalam Zoom ini. Kami sampaikan pemaparan kami tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan universitas. Next. Kekerasan pada perempuan di lingkungan pendidikan
menurut data tahun 2015 sampai 2021, yang pertama data dari Komnas Perempuan, ada 67 kasus terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kedua, kekerasan di lingkungan pendidikan mencakup kekerasan seksual 87,91%, psikis dan diskriminasi 8,8%, kekerasan fisik 1,1%. Perguruan tinggi dalam hal ini menempati urutan pertama dengan 35 kasus pada periode 2015-2021. Kemudian data Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa kasus-kasus tersebut terjadi pada guru sebanyak 28 orang, dosen 15 orang, peserta didik 10 orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang. Lemahnya penanganan kekerasan pada perempuan di perguruan tinggi mencakup kendala dan termasuk lemahnya juga penanganan. Dalam hal ini, pertama, adanya relasi kuasa pelaku hingga minimnya akses terhadap pemulihan dan penanganan psikologis korban. Yang kedua, tidak ada akses yang jelas tentang pemulihan, apalagi tentang keadilan. Yang ketiga, pelaku kerap memanfaatkan kerentanan, ketergantungan, dan kepercayaan korban kepadanya. Keempat, perguruan tinggi bahkan tak mempunyai mekanisme penanganan terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual pelaku dalam hal ini akhirnya dibebaskan. Terus, pencegahan Undang-Undang Penertiban Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Program pencegahan kekerasan seksual PPKS di universitas itu meliputi 1, perlindungan mahasiswa. Ini poin pentingnya sebenarnya. Menciptakan lingkungan yang aman dan mempromosikan rasa keamanan yang penting untuk pembelajaran dan perkembangan pribadi. Kemudian kepatuhan hukum. PPKS dalam hal ini membantu universitas mematuhi peraturan dan hukum yang berkaitan dengan isu-isu kekerasan seksual seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait. Tanggung jawab sosial. Universitas memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kemudian meningkatkan kesadaran. Program ini juga meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kekerasan seksual di kalangan mahasiswa, staf, dan dosen, sehingga mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda dan tindakan yang sesuai. Kemudian mendukung korban. Dalam hal ini PPKS juga memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual dan prosedur yang memadai untuk melaporkan insiden tersebut sehingga mereka tidak merasa terisolasi atau tidak berdaya. Implementasi PPKS di universitas menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung anggota komunitas kampus. Demikian paparan kami yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pemaparan materi calon panitia seleksi kedua, yaitu oleh Bapak Dr. Lutfi Basit SOS-M.Com. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Yang sangat kita hormati Bapak Wakil Rektor 3 beserta tim dari Bimawa, Ibu Dr. Hairani dari USU dan Hairani dari UMSU, dan para panelis serta rekan-rekan yang berhadir pada Zoom ini. Next, untuk Oke, untuk kita tahu tentang bagaimana pencegahan dan penanganan yang mesti dilakukan dalam konteks kekerasan seksual ini, pertama kali tentu kita harus mengetahui dan mengenal apa itu yang disebut sebagai kekerasan seksual. Karena banyak kita yang mungkin belum tahu kekerasan seksual itu seperti apa. Ya. Kadang-kadang pergaulan itu antara laki-laki dan perempuan itu permisif, meskipun antara dosen dan mahasiswa itu kadang-kadang mahasiswanya juga
eh, terlalu dekat misalnya dengan dosen, ya karena ada hubungan pembimbingan dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang mahasiswa itu sendiri terlihat permisif misalnya. Nah, tiba-tiba kemudian dosen dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual misalnya gitu. Apa sebetulnya kekerasan seksual itu? Menurut definisi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, ini memang tentang pelindungan anak sebetulnya, tapi sekarang kan sudah berlaku juga untuk secara umum. Kekerasan seksual itu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memaksa, mempengaruhi atau memanfaatkan seseorang untuk melakukan perbuatan seksual, baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Jadi bentuknya itu bisa yang sangat keras, perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Jadi banyak bentuk daripada kekerasan seksual itu mungkin nanti yang harus kita pahami. Ya. Datanya tadi sudah diuraikan secara jelas oleh panelis pertama Pak Didi tadi. Next. Kemudian apa urgensi dari pencegahan yang harus dilakukan untuk kekerasan seksual ini? Urgensinya adalah perlindungan terhadap korban. Jadi pertama sekali bahwa pikiran kita dalam melakukan pencegahan terhadap potensi kekerasan seksual yang terjadi adalah untuk melindungi korban. Jadi perlindungan ini membantu untuk melindungi individu dari menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak WR tadi, sebetulnya di kampus misalnya sudah banyak instrumen untuk pencegahan kekerasan seksual terjadi. Yang kedua, peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran, upaya pencegahan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan seksual, termasuk kesadaran akan risiko dan konsekuensinya. Jadi banyak masyarakat kita misalnya yang belum sadar tentang pentingnya pencegahan dilakukan. Yang ketiga, mengubah budaya dan sikap. Pencegahan kekerasan seksual juga dapat membantu mengubah budaya dan sikap yang memfasilitasi atau membenarkan perilaku kekerasan. Kadang-kadang tadi yang kita sebut banyak bentuk kekerasan seksual itu yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa itu sebagai kekerasan seksual. Dianggap bahwa perbuatan itu misalnya dalam bentuk perkataan, ya, penyampaian yang dilakukan secara verbal misalnya, itu dianggap bukan kekerasan seksual dan dianggap menjadi sebuah budaya yang sudah biasa dilakukan. Padahal itu mungkin masuk di dalam kategori apa yang kita definisikan sebagai kekerasan seksual itu. Yang selanjutnya, pengurangan dampak sosial dan ekonomi. Tentu kalau terjadi kekerasan seksual, dampaknya bukan hanya psikis, tapi ekonomi. Kenapa? Ya karena harus nanti direhabilitasi, dibawa ke pengobatan, pemulihan, korban, dan lain sebagainya. Itu menimbulkan dampak ekonomi. Ya. Kadang-kadang memang kekerasan seksual ini korbannya orang ekonomi yang tidak mampu. Mungkin tadi yang dijelaskan oleh Pak Asruddin, misalnya ada relasi kekuasaan misalnya. Relasi kekuasaan itu biasanya orang yang menjadi korban kekerasan itu tingkat ekonomi atau tingkat pendidikan atau tingkat yang lain itu biasanya lebih rendah. Sehingga rentan misalnya nanti terjadi kekerasan ini berdampak panjang juga terhadap perekonomian, termasuk perekonomian bersangkutan. Yang selanjutnya adalah penghentian siklus kekerasan. Pencegahan kekerasan seksual juga dapat membantu menghentikan siklus kekerasan yang terjadi. Kalau tidak dilakukan pencegahan, ya, maka akan berlangsung terus-menerus. Ya. Akan berlangsung terus-menerus, ya, siklusnya itu bisa dalam keluarga atau komunitas. Bisa berlangsung dari generasi ke generasi jika tidak dilakukan pencegahan itu. Mungkin saya juga ingin menjelaskan tentang urgensi penanganan, tapi mungkin waktunya tidak mencukupi, ya sudah lebih dari 2 menit.
Terima kasih. Saya kira di halaman berikutnya saya terlalu banyak menyiapkan materi mungkin ya. Mungkin nanti bisa kita uraikan lagi dari pertanyaan-pertanyaan dari Bu Hairani. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang jelas bahwa pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual ini harus ditegakkan, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Lutfi Basit telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke calon panitia seleksi ketiga, yaitu Ibu Atika Rahmi SHMH. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung karena hanya 2 menit, mungkin kata-kata penghormatan saya titipkan kepada pembicara sebelumnya, ya. Dan saya akan mulai PPT saya berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Belum muncul, Bang. Nah, oke, tadi sudah disampaikan data bahwa kekerasan seksual itu terjadi di berbagai lini termasuk perguruan tinggi. Nah, jadi kampus ini termasuk salah satu tingginya angka kekerasan seksual ya, baik itu terhadap mahasiswa ataupun pendik ataupun bisa saja terhadap dosen gitu ya. Oke, next. Nah, sehingga di beberapa tempat ada beberapa kasus tentang kekerasan seksual yang kita lihat bagaimana kekerasan seksual itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap korban baik fisik, psikis ya. Nah, ini tentu akan mengganggu bagaimana aktivitas dari si korban itu untuk kemudian melanjutkan kehidupannya. Next, Bang. Nah, kekerasan seksual ini tentunya tadi saya katakan berdampak ya terhadap kehidupan si korban, sehingga kalau kita lihat fungsi dari pendidikan itu adalah next Bang, menyeimbangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mengembangkan potensi peserta didik agar beriman dan bertakwa dan kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia. Ini adalah merupakan fungsi dari pendidikan tinggi. Oke, next. Nah, untuk itu kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka ada namanya Tridharma perguruan tinggi, di mana sivitas akademika harus kemudian melakukan bukan saja pengajaran tapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini menjadi penting berkaitan dengan nanti kekerasan seksual tersebut. Nah, next, institusi perguruan tinggi ini menjadi garda terdepan dalam menginisiasi penegakan etika, kemudian moral, dan kemudian kebajikan dengan penghormatan terhadap perempuan. Oke, next. Nah, jadi sebagai bentuk perwujudan dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan keempat mengenai pendidikan dan tujuan kelima itu mengenai kesetaraan gender, maka Kementerian Pendidikan dan Ristek telah kemudian menerbitkan namanya Permen Ristek Dikti nomor 30 tahun 2021 ini tentang next Bang, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Nah, jadi ada namanya Permen PPKS yang sama-sama sudah kita ketahui. Nah, langkah ini adalah merupakan komitmen dari keseriusan Kemendikbud dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi. Nah, ini alasan dari dari terbentuknya Permen
Ristek Dikti ini tentu adalah bagaimana memberikan fasilitas pendidikan yang aman, kemudian karena tadi fungsi dari pendidikan itu adalah bagaimana membentuk watak dan kepribadian itu menjadi berakhlakul karimah dan sebagainya ya, sehingga tujuan dari Permendikbud ini adalah bagaimana bisa memberikan fasilitas pendidikan yang aman, kemudian memberikan kepastian hukum bagi pengelola perguruan tinggi untuk dapat kemudian mengambil langkah tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Karena selama ini ada terjadi kekosongan hukum berkaitan dengan hal-hal yang terjadi, khususnya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, karena Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya itu hanya khusus terkait dengan anak, kemudian Undang-Undang PKDRT itu hanya khusus berkaitan dengan dalam lingkup rumah tangga. Nah, sehingga kemudian lahirlah Permendikbud 30 tahun 2021. Meskipun demikian, kemudian muncul yang namanya Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 16 tahun 2022. Ini juga khusus mengenai kekerasan seksual. Namun sebelumnya kita sudah punya namanya Permendikbud tahun 2021. Nah, kemudian yang ketiga, alasan dari terbentuknya Permendikbud itu adalah bagaimana memberikan edukasi sosial ya tentang isu-isu kekerasan seksual. Tadi disampaikan bahwa banyak masyarakat yang justru khusus mahasiswa yang tidak mengetahui tentang sebenarnya catcalling, contoh itu adalah merupakan kekerasan seksual gitu ya, atau misalnya ada perkataan-perkataan dosen yang berkaitan dengan nuansa seksual, itu sebenarnya adalah merupakan kekerasan seksual gitu. Nah, ini adalah jadi Permendikbud ini memberikan edukasi kepada sivitas akademika untuk berkaitan dengan isu-isu kekerasan seksual. Dan yang keempat adalah tentu Permendikbud ini adalah merupakan sarana kolaborasi antara kementerian, kemudian kampus-kampus untuk menciptakan budaya akademik yang sehat sesuai dengan apa namanya yang diinginkan kecapaiannya, yaitu akhlak mulia. Next, Bang. Nah, berdasarkan Permendikbud ini ada bentuk-bentuk kekerasan seksual ya, tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya, yaitu ada verbal, kemudian non fisik, kemudian ada fisik, dan ada juga yang terakhir ini ada berkaitan dengan teknologi ya, karena kemajuan teknologi sehingga kekerasan berbasis gender online ini cukup tinggi angkanya, seperti contohnya misalnya ada merekam video atau audio visual yang berkaitan dengan nuansa seksual ya tanpa persetujuan oleh korban. Nah, ini banyak terjadi gitu ya. Nah, termasuk juga tadi kekerasan verbal dan non verbal ya. Ini justru banyak yang tidak mengetahuinya, sehingga Permendikbud itu menjadi penting. Nah, Satgas PPKS. Jadi Permendikbud ini juga kemudian mengharuskan kehadiran Satgas PPKS untuk kemudian menangani kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi itu. Nah, jadi upayanya bagaimana bisa melindungi perempuan dan semuanya ya berkaitan dengan kekerasan seksual. Jadi sivitas akademika bisa terlindungi dengan kemudian kehadiran Satgas tersebut. Oke, next, Bang. Nah, mekanisme penanganan kasus next, Bang, ke kejahatan seksual di lingkungan kampus ini. Next, Bang. Pertama adalah bagaimana bisa membuat regulasi penanganan kasus dan sanksi yang jelas bagi pelaku. Memang Permendikbud sudah jelas mengatur bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual, tapi mungkin memang perlu kemudian lebih rinci diatur di dalam apa namanya perguruan tinggi itu sendiri, bagaimana kemudian dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, kemudian dibangunnya mekanisme dan lembaga khusus di perguruan tinggi untuk menangani kasus kekerasan seksual, membangun sistem dan layanan, kemudian advokasi melawan bungkam. Karena selama ini fenomenanya adalah fenomena gunung es. Banyak justru korban yang tidak berani untuk mengungkapkan kasusnya. Ada perasaan malu, perasaan takut. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Dosen dengan mahasiswa, tendik kemudian dengan mahasiswa, senior dengan junior. Nah, ini terjadi sehingga kemudian banyak korban itu yang tidak berani untuk mengungkapkan kasusnya.
Nah, sehingga perlu ada pendampingan bagi korban yang melapor, kemudian menyediakan ruang konseling untuk korban, mendorong tersedianya kurikulum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, berkaitan dengan gender dan hak asasi manusia. Oke, nah jadi pencegahan ini dapat dilakukan oleh baik itu mahasiswa, dosen, tendik, pengelola perguruan tinggi. Salah satu contohnya adalah melakukan edukasi melalui seminar, diskusi, kemudian kurikulum dan sebagainya ini yang dapat dilakukan oleh baik itu mahasiswa, tendik tadi tridharma perguruan tinggi, baik itu melalui pendidikan atau pengajaran, kemudian melalui penelitian, kemudian melalui pengabdian masyarakat. Nah, seluruh sivitas akademika ini dapat mengedukasi baik dirinya maupun kepada orang lain bagaimana tentang kekerasan seksual dan kemudian dampaknya terhadap korban. Mungkin ini saja ya, sudah lebih dari 2 menit, intinya bahwa kekerasan seksual itu adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan. Nah, sehingga ini dapat dikatakan sebagai jenis kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Nah, sehingga ini harus kemudian dicegah dan kemudian ditangani secara serius korbannya, sehingga korban mendapatkan rasa aman sebagaimana konstitusi kita menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini saja, mohon banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Atika. Selanjutnya kita akan berpindah ke calon panitia seleksi selanjutnya, yaitu Jahral Amni SE. Kepada Ibu Jahral Amni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya kenapa saya tertarik untuk terlibat dalam Pansel Satgas PPKS, dikarenakan fenomena kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu isu yang memprihatinkan hingga saat ini, di mana kita bisa lihat bersama berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2021 kasus meningkat sebanyak 56%. Dan institusi pendidikan merupakan angka tertinggi itu terjadi di perguruan tinggi, di mana kampus merupakan rumah kedua bagi kita sivitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Kampus harus merdeka dari segala tindak kekerasan dan pelecehan. Maka ini membuat saya prihatin, mau dan ingin tergabung dalam Pansel Satgas PPKS. Karena itu dengan adanya Satgas PPKS nanti akan melengkapi dan memperkuat kelembagaan yang ada di UMSU, dan upaya ini memberikan gambaran bahwa UMSU sangat serius dalam menangani kekerasan seksual. Banyak korban merasa takut, bingung untuk bercerita dengan siapa yang dapat dipercaya dan aman dalam menceritakan kejadiannya. Kekerasan seksual juga kadang mendapat respon yang bias dari lingkungan sekitar karena kurangnya pengetahuan isu kekerasan seksual yang membuat masyarakat sering menormalisasi bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri dan ketidakpekaan terhadap perubahan perilaku korban. Secara moral, kita berperan sebagai support community yang siap memberikan pendampingan dan rasa aman bagi korban. Maka itu peran Satgas sangat penting untuk mengimplementasikan peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mengapa sangat penting? Karena saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Fungsi Satgas sendiri itu yang pertama, Satgas PPKS di lingkungan kampus diharapkan bisa mendukung dan menerapkan kebijakan Permendikbudristek nomor 30 2021 tentang PPKS, sehingga implementasi program ini dapat berjalan efektif dan berdampak positif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Yang kedua, menciptakan ruang aman bagi korban, membantu terciptanya ekosistem perkuliahan yang kondusif yang dapat meningkatkan antusias mahasiswa belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga, dapat memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan sosial.
lalu berperan penting juga untuk menutup hal-hal yang menjadi tantangan kita bersama, yaitu seperti ketimpangan relasi kuasa dan gender. Satgas juga berperan mendorong pendampingan dan perlindungan, tentunya dengan memperhatikan kebutuhan korban atau saksi baik dari penyandang disabilitas. Lalu memberikan keadilan seluas-luasnya yang menjadi payung keadilan, payung pelindung bagi keadilan bagi korban, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam melaporkan kasus yang terjadi dan dapat menilai secara objektif berdasarkan perspektif korban dan non-diskriminatif. Oleh karena itu, Satgas PPKS yang terpilih nanti adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar di dalam pencegahan dan penanganan yang akuntabel secara hukum, berpihak kepada korban, independen, objektif, dan memandang seluruh individu di perguruan tinggi, khususnya di UMSU, merupakan individu yang setara tanpa memandang tanpa melihat kedudukan, jabatan, maupun gender. Baik, saya kira itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ami telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke calon panitia seleksi yang ketiga. Beliau merupakan unsur dari mahasiswa. Kami persilakan kepada Wulan Safitri untuk memaparkan beberapa materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Boleh dilanjutkan, Bang? Seperti yang kita ketahui dari data sebelumnya, perguruan tinggi dari Komnas HAM pada tahun 2021 sebanyak 30% data yang dilaporkan mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat mencakup dua tingkat. Yang pertama untuk institusi, melalui pembelajaran dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga didik mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan. Lalu dilanjutkan dengan penguatan tata kelola dengan berkolaborasi, merumuskan kebijakan dan membentuk Satgas PPKS serta menyediakan layanan dan pelaporan kekerasan seksual. Dan yang ketiga, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik dengan mengadakan komunikasi, diskusi, ruang informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, ataupun jaringan komunikasi informal yang dapat memperluas informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Boleh dilanjut, Bang? Lalu selanjutnya di tingkat kedua, itu ada individu. Dengan pembatasan pertemuan individual di wilayah, jam operasional dan atau kepentingan kampus. Diharapkan ini berkolaborasi untuk setiap fakultas ataupun prodi ketika mahasiswa ataupun dosen ataupun staf kampus dan tenaga pendidik yang memiliki pertemuan yang urgent akan membuat surat persetujuan untuk menemukan jadwal dan perizinan untuk bertemu di luar kampus dengan memang masalah yang sangat penting sekali untuk diselesaikan. Permohonan tertulis itu, pertemuan itu sangat dipentingkan sekali dan tidak bisa dihindari. Boleh dilanjut, Bang? Lanjut lagi, Bang. Lanjut lagi, Bang. Lanjut lagi aja, Bang. Lagi. Nah, masuk 8 prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan sesuai pasal 3 Permendikbudristek PPKS. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi korban. Dalam aspek pencegahan, kepentingan terbaik korban merupakan langkah
pencegahan untuk berorientasi pada pendidikan dan juga untuk korban dengan menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika, terutama bagi korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya. Di dalam kepentingan terbaik korban meliputi 4 poin penting. Yang pertama adalah mekanisme pengaduan dan pelaporan yang aman diberikan bagi korban dan juga sosialisasi layanan kanal pelaporan yang rutin dilakukan. Yang ketiga, memasang tanda peringatan bahwa korban akan bebas dari kekerasan seksual, lalu memasang tanda lokasi dan kontak yang secara jelas dipromosikan pada perguruan tinggi. Selanjutnya, keadilan dan kesetaraan. Pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan dengan menitikkan 3 poin penting. Yang pertama, terdapat mata kuliah atau program pengenalan lingkungan perguruan tinggi bagi mahasiswa baru, pendidik baru, staf baru, tenaga pendidik baru, dan juga warga kampus baru. Lalu dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas pendidikan dengan menyampaikan materi perkuliahan secara orientasi dan juga jaminan penanganan yang penuh empati dan peka terhadap kemungkinan dan tanpa adanya ketimpangan relasi. Yang ketiga, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pencegahan kekerasan seksual berprinsip pada kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi mahasiswa, pendidik, tenaga pendidik, dosen, atau keluarga dengan kampus pendidikan. Dengan menitik beratkan mengintegrasi layanan kanal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan yang ramah untuk akses disabilitas, dilanjutkan dengan menyediakan pedoman penanganan pelaporan kekerasan seksual bagi kaum disabilitas dan menyediakan mekanisme koordinasi yang mudah dipahami antara satuan tugas PPKS dan unit yang berfungsi untuk memberikan layanan terbaik kepada korban bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya ada akuntabilitas. Perguruan tinggi melaksanakan pencegahan kekerasan seksual melalui akuntabilitas dengan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui komunikasi dan koordinasi langkah-langkah untuk proses penanganan PPKS di perguruan tinggi dan juga penyampaian laporan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual dengan data status penanganan kekerasan seksual secara rutin kepada kementerian. Lalu dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin sebagai untuk pelaporan pemimpin perguruan tinggi setiap akhir semester ataupun setiap akhir tahun. Yang selanjutnya adalah independen. Pencegahan kekerasan seksual bagi mahasiswa ataupun tenaga pendidik ataupun seluruh warga kampus berfokus pada integrasi perspektif untuk sosialisasi layanan, baik itu dalam program mata kuliah ataupun program luar dari mata kuliah, dan juga menyediakan pedoman yang akan membantu untuk komunikasi koordinasi penanganan akan satuan tugas PPKS perguruan tinggi dengan penyampaian laporan tentang kegiatan pencegahan seksual yang dilakukan untuk memberikan ruang aman terbaik, mendorong wujud sistem layanan terpadu yang berorientasi kepada korban, dengan mengupayakan perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban. Selanjutnya, kehati-hatian. Dalam aspek ini, kekerasan seksual memiliki prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam merancang kegiatan kampanye dan sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual. Hanya pembatas ruang bagi korban gerak dan ekspresi mahasiswa, pendidik, ataupun korban tenaga seluruh warga kampus, melainkan pada peningkatan kolaborasi dalam perguruan tinggi. Harapannya ini dapat tercipta suasana pelaksanaan tridharma yang bermartabat, setara dan inklusif, kolaborasi serta tanpa paksaan untuk melaporkan kekerasan seksual. Yang selanjutnya, konsistensi. Konsistensi ini sangat diperlukan untuk perguruan tinggi agar dapat melakukan pencegahan dan kekerasan seksual secara sistematis dan rutinatis.
Dan yang terakhir, jaminan tidak berulang. Dalam pencegahan ini, beberapa hal perlu dilakukan untuk mencegah keberulangan kasus tersebut. Yang pertama adalah melakukan langkah-langkah untuk peningkatan keamanan kampus dari kekerasan seksual untuk mencegah keberulangan, termasuk dalam tidak terbatas pada kegiatan penguatan pembelajaran tata kelola budaya komunitas, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidik, ataupun seluruh warga kampus dalam kegiatan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dan selanjutnya memantau, juga mengevaluasi, serta terus meningkatkan kapasitas satuan tugas PPKS dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual saat ini merupakan kasus darurat yang saat ini menjadi isu terkini, apalagi di Indonesia mencapai 35% kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan harapan ini, Satuan Tugas PPKS dan juga seluruh warga kampus dapat berkolaboratif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi korban untuk penerapan implementasi di perguruan tinggi. Sekian dari presentasi saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada agenda nanti, yaitu uji publik, di mana pada sesi ini saya berikan kesempatan kepada panelis, khususnya panelis 1 terlebih dahulu, mungkin Ibu Haryani Siregar, untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada masing-masing calon panitia seleksi, yang selanjutnya mungkin nanti bisa langsung dijawab oleh calon panitia seleksi. Kepada Ibu Haryani Siregar, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Pak Moderator yang sudah membawa kita ke dalam diskusi ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Rektor 3 yang telah membuka kegiatan kita ini. Saya merasa cukup berbangga hati gitu ya, melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, bahwa UMSU sebenarnya sudah ada tim satgasnya, tetapi UMSU yang begitu hebatnya dengan kepatuhannya ingin kembali lagi memulai dari awal gitu, itu membuat kita sangat berbangga hati dengan UMSU. Makanya saya pikir UMSU ini jauh lebih unggul dari universitas yang lain yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sebagai calon tim seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah. Itu terima kasih kepada Bapak Lutfi yang sudah menyampaikan tadi buah pemikirannya, begitu juga dengan Bapak Dr. Hasrudi, begitu juga dengan Ibu Atika, begitu juga dengan Ibu Jahra, dan begitu juga dengan Ananda Ulan Safitri. Terima kasih semua atas pandangan-pandangan yang sudah disampaikan. Nah, di sini saya akan memberikan satu pertanyaan. Saya pikir pertanyaan ini untuk kelima calon satgas. Ya. Jadi boleh nanti saling saling mengisi atau saling menambahkan gitu. Saya pikir. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, seandainya Bapak, Ibu, dan Ananda ditetapkan rektor sebagai tim seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kira-kira hal apa saja menurut Bapak, Ibu, dan Ananda yang harus dimiliki oleh seorang Satgas PPKS? Ya, silakan, boleh dimulai dari Pak Hasrudi, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Lutfi, kemudian Ibu Atika, kemudian lanjut dengan Bu Jahra dan Ananda Ulan. Disilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Tentu syarat utama adalah seorang anggota PPKS itu harus bersih dari segala hal yang tindakan-tindakan yang berbaur dengan apa yang kita diskusikan, yaitu kekerasan seksual ya, dan turun-turunannya. Itu paling penting kami pikir yang harus ada dulu di dalam tim PPKS. Kemudian tim PPKS nanti ada seorang yang jujur dan memang memiliki sensitivitas yang tinggi ya terhadap lingkungannya. Seperti tadi yang dipaparkan teman-teman juga menyatakan bahwa kadang kita tidak melihat itu menjadi satu masalah, tapi ternyata masalah.
karena menjaga pergaulan di antara mahasiswa. Jadi tim PKS harusnya tim yang sangat, kalau dibilang ya harus perfect betul di dalam hal ini, baik dalam aktivitas kesehariannya, dengan pergaulannya, maupun nanti dengan cara penanganannya. Jadi PKS harus punya integritas yang tinggi, harus punya kejujuran, kemauan yang kuat, yang harus saling terbuka satu sama lain antara tim PKS, dan tidak memihak kepada siapapun, tapi kecuali memihak kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang apa yang dimaksud kekerasan seksual dan bagaimana penanganannya, dan apa nanti dampak yang diakibatkan, apakah sanksi apa yang harus dilakukan, baik mulai dari sanksi yang apakah itu sanksi agak ringan, sedang, maupun nanti sampai kepada sanksi administratif yang sangat berat. Itu kami pikir yang ingin kami sampaikan. Mungkin saya ingin menambahi, Bu Mairani. Silakan Pak, silakan. Ya, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Asrudi. Kita harus memiliki kemampuan untuk berpihak kepada korban, kira-kira gitu. Kemudian juga kita sebagai Satgas juga harus memiliki kesadaran gender, bahwa tidak ada perbedaan sebetulnya antara laki-laki dan perempuan itu bisa berperan di dalam pergaulan sosial, di dalam berbagai bidang. Kita tidak menganggap bahwa kegiatan-kegiatan itu dibedakan dari aspek gender misalnya. Semua memiliki kesempatan yang sama, sehingga kesadaran akan gender itu penting untuk kita miliki. Yang kedua, juga keterampilan komunikasi. Karena korban ini, seperti yang disampaikan oleh beberapa panelis tadi, itu takut atau malu untuk menyampaikan kepada kita, misalnya Satgas. Sehingga kita perlu memiliki kemampuan atau keterampilan komunikasi untuk bagaimana korban ini memiliki keberanian untuk menceritakan kepada kita Satgas, untuk bisa membantu dan merasakan bahwa kita Satgas itu berpihak kepada korban. Ya, korban, kemudian kita mengikuti kira-kira apa yang diinginkan dan apa yang diizinkan oleh korban untuk kita lakukan, untuk membantu dia mengatasi problema tentang kekerasan seksual itu, dengan cara tidak memaksa, membuat dia nyaman, persuasif. Itu adalah semuanya keterampilan komunikasi yang mesti kita miliki. Selain itu tentu juga pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum tadi ada berbagai landasan perundang-undangan yang bisa kita baca, misalnya sebagai bekal kita untuk bisa menjalankan tugas-tugas sebagai Satgas, sehingga tugas-tugas sebagai Satgas itu betul-betul merupakan perintah hukum. Ya. Tidak ada sesuatu yang di luar hukum, dan tidak ketika menegakkan tugas sebagai Satgas itu bukan malah sesuatu yang melanggar hukum. Ya. Kemudian juga rasanya perlu untuk memiliki empati, tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Dr. Asrudi, juga dukungan psikososial. Itu juga penting, kita bagaimana memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban yang biasanya merasa tertekan, kemudian merasa secara mental barangkali jatuh, sehingga kita perlu memberikan dukungan-dukungan secara emosional dan psikologis sehingga bisa membesarkan hatinya, sehingga ujungnya seperti yang kita sampaikan tadi, mampu dia mau menceritakan dan mau dibantu. Ya. Kadang-kadang seringkali bahwa korban ini tidak mau dibantu. Karena apa? Karena takut nanti efek-efek yang lain, takut nanti diancam oleh pelaku, takut nanti akan diintimidasi oleh pelaku, takut nanti dialienasi dari pergaulan sosial karena dia tahu sudah bahwa dia adalah korban dan lain sebagainya, sehingga takut dia menceritakan kepada kita sebagai
Satgas. Oleh karena itu, rasa empati dan dukungan emosional secara psikologis ini sangat penting sekali. Yang terakhir mungkin kemampuan kita untuk melakukan penyuluhan pendidikan. Ya. Saya kira itu saja, Bu Hairani. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan yang lain. Terima kasih, Pak. Silakan dilanjut dengan Ibu Atika. Terima kasih Bu Airani. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan ya Bu, udah diborong oleh Pak Asrudi, udah diborong oleh Pak Lutfi, tapi izin saya menyampaikan yang paling terpenting adalah bagaimana seorang tim sel Satgas itu punya perspektif gender gitu ya. Karena apa? Karena itu kekerasan seksual itu terjadi karena adanya relasi gender yang tidak seimbang begitu. Nah, sehingga ini menjadi penting bagi seorang tim sel bagaimana kemudian bisa menyatakan bahwa ini adalah merupakan kasus kekerasan seksual atau bukan begitu. Nah, kemudian yang paling penting juga seorang sebagai nanti kalau terpilih sebagai tim sel, maka kewajiban kita adalah membuat beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi di tingkat universitas, ya, berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual tersebut gitu. Nah, bagaimana kemudian bisa memiliki rasa kehati-hatian, prinsip kehati-hatian, karena tidak semua korban kemudian dia mau diungkapkan kasusnya, dipublis kasusnya gitu, karena itu justru akan menambah deretan kekerasan, menambah penderitaan bagi korban gitu, sehingga informasi yang berkaitan dengan korban itu perlu kemudian dilindungi begitu. Jadi seorang Satgas juga perlu punya prinsip kehati-hatian tersebut agar korban tidak mendapatkan menjadi reviktimisasi begitu, mengalami victim yang berulang kali atau menjadi korban yang berulang kali, atau justru dia akan mengalami victim blaming begitu. Nah, jadi itu yang harus kemudian dimiliki oleh Satgas, sehingga Satgas ini bisa independen, tidak kemudian memihak kepada si pelaku, atau misalnya saja pelakunya itu adalah orang terdekat atau dosen yang punya power gitu ya, yang punya simpatik tersendiri di kalangan dosen-dosen lain gitu, tapi seorang Satgas harus mempunyai independensi sehingga dia tidak bisa kemudian diintervensi oleh yang lainnya begitu. Nah, ketika yang bersalah maka harus diberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan di dalam kesepakatan ataupun di dalam regulasi yang dibuat oleh Satgas itu sendiri. Nah, kemudian mungkin terjadi itu perlu disampaikan kepada pihak rektorat ya, karena apa? Karena Satgas ini kan terbentuk justru karena adanya kebijakan dari universitas gitu ya. Nah, sehingga laporan-laporan itu harus juga kemudian disampaikan oleh universitas. Universitas harus tahu bagaimana kemudian perkembangan penanganan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat universitas tersebut. Nah, jadi pencegahan itu tetap harus dilaksanakan, apakah melalui pembelajaran atau penelitian maupun pengabdian. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bu. Mohon banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Jara. Baik, sedikit tambahan saja, Bu. Mungkin yang harus dimiliki Satgas itu adalah keberanian dan integritas dalam menghadapi isu-isu yang sulit dalam memegang teguh nilai integritas dalam menjalankan tugas-tugas pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, dan fokus dalam menangani kasus tindak kekerasan sosial. Di samping itu, sebagai anggota Satgas juga berarti sudah memantapkan diri menjadi aktivis kekerasan seksual yang akan selalu peka dan konsen terhadap isu-isu kekerasan seksual, baik dari mulai pencegahan hingga penanggulangan. Di samping itu, pemahaman mendalam terkait isu-isu dan peraturan
merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki Satgas sehingga akan dapat memberikan kontribusi nyata dan tepat sasaran dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Silakan Ananda Wulan. Terima Silakan. kasih, Bu. Yang harus dimiliki oleh Satgas PPKS yang pertama adalah jujur dan terpercaya agar dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk bercerita secara bebas dan ekspresif untuk kekerasan yang terjadi pada dirinya. Lalu juga untuk Satgas PPKS diharapkan memiliki rasa empati yang tinggi agar tetap selalu mengedepankan rasa pertanggungjawaban terhadap diri korban pada kekerasan seksual dan juga non-diskriminatif. Jadi Satgas PPKS tidak dibenarkan untuk menjudge para korban dari satu pihak dan juga melainkan dari karakternya pribadi masing-masing, karena memang setiap kasus kekerasan seksual itu ada yang berbeda-beda dan unik. Jadi kita sebagai Satgas PPKS harus bertindak adil seadil-adilnya kepada diri korban agar korban dapat keadilan dari kasus yang didapatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bu Hairani Siregar. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan dari panelis kedua, Bu Lelia Hairani. Untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat saya pada Bapak WR3 ya, Bapak Asosiat Profesor Dr. Rudianto MSI. Kemudian di sini juga kakak saya nih, Ibu Hairani Siregar, panelis dari USU ya, panelis eksternal kita, serta yang kami banggakan di sini para calon panitia seleksi ya, yang terdiri dari sivitas akademika, baik dosen, tendik, dan mahasiswa, serta peserta lainnya yang juga memiliki concern dalam isu kekerasan seksual di perguruan tinggi. Baik, pertanyaan saya kepada para calon panitia seleksi, ya. Nanti mekanismenya sama seperti yang pertama. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi strategi Anda sebagai calon panitia seleksi dalam memperluas kesadaran masyarakat, khususnya sivitas akademika, tentang isu kekerasan seksual? Silakan. Dimulai dari Pak Asrudi ya, seperti yang awal baik. tadi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lelia. Tentu yang pertama kita akan meningkatkan sosialisasi dulu ya kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seluruhnya sudah di dalamnya, ikut semua dosen, pegawai, tendik, mahasiswa. Kita sampaikan bahwa apa yang menjadi definisi kekerasan seksual itu dan apa bentuk-bentuknya, apa yang sudah bisa tidak boleh lagi dilakukan. Nah, itu akan sosialisasi yang kita tingkatkan dengan cara melibatkan seluruh mahasiswa, seluruh lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan juga meningkatkan peran-peran dosen untuk lebih peduli, lebih mengerti terhadap apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual, dan juga melibatkan penuh program-program studi yang ada di seluruh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi kita akan melibatkan seluruh komponen. Seperti yang dikatakan, selama ini pun kita sudah ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ya Ibu Lelia dan Ibu Hairani, tapi memang peran kita yang belum maksimal, memang dikarenakan memang informasi yang kita dapatkan belum penuh. Tapi dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, kami akan bersungguh-sungguh untuk lebih menyempurnakan seluruh informasi yang harus sampai kepada seluruh stakeholder yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tindakan ini kami lakukan dalam rangka
upaya untuk pencegahan terutamanya dulu ya. Bagaimana supaya kita bisa menolkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi kalau sudah tindakan pencegahan ini bisa kita lakukan, tentu ke depan tinggal memelihara, maintenance seluruh program. Artinya kita bisa masukkan poin-poin yang lebih operasional nanti di dalam praktek-praktek pembelajaran, bahwa setiap dosen mungkin akan kita arahkan untuk memasukkan poin-poin semacam dia poin katakanlah semacam penutup belajar atau menyisipkan tema-tema larangan kekerasan seksual ini dalam pembelajaran mereka, terutama karena dosen ini adalah baris terdepan yang akan bersentuhan langsung dengan mahasiswa tentunya, maka pelibatan seluruh dosen di dalam ruang-ruang akademik sangat penting. Itu dari segi pembelajaran, dan dari segi pengabdian kepada masyarakat kita akan lebih memaksimalkan peran-peran yang totalitas dari seluruh aspek. Jadi kita datang kepada hanya kepada mahasiswa, datang juga kita kepada masyarakat dengan cara menyampaikan bahwa kita adalah masyarakat kampus yang sangat peduli dan berempati dengan apa yang disebut dengan pencegahan kepada kekerasan seksual, karena pastilah di lingkungan di luar kampus pun masyarakat sangat membutuhkan informasi ini. Nah, kemudian kita juga nanti akan tingkatkan juga upaya-upaya di dalam peningkatan lab skill ya mahasiswa kita. Supaya apa? Supaya lab skill ini diperbaiki, soft skill ya, dalam hal ini soft skill mahasiswa ditingkatkan, tentu akan meningkatkan kecerdasan mahasiswa memahami apa yang dilarang, dalam hal ini tindakan-tindakan seksual yang terjadi, dan hal ini juga dapat mengurangi segala hal yang akan kecenderungan, karena di era memang yang sangat modern ini memang kami sadar bahwa sangat terbuka ruang baik sadar maupun tidak sadar, mahasiswa seluruh orang akan melakukan, akan bisa bersentuhan dengan hal seperti itu. Nah, itu kami sangat penting, adalah utama sekali kami lakukan adalah pencegahan terutama dulu, di samping nanti setelah pencegahan baru akan ada operasi-operasi lain yang akan berkaitan dengan peran-peran kita selaku insan-insan akademik di Universitas Muhammadiyah, terutama khususnya dan secara global di universitas yang ada di Indonesia ini. Demikian Ibu Lelia dan Ibu Hairani. Ya, boleh silakan dilanjut ke Pak Lutfi ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Leila Hairani. Yang disampaikan Pak Dr. Asrudi sudah lengkap sepertinya. Mungkin perlu penekanan, misalnya di perlunya kampanye edukasi publik yang menyasar seluruh mahasiswa misalnya dan dosen, semua disasar untuk kampanye edukasi publik, terutama misalnya dilakukan dengan memanfaatkan platform media sosial yang saat ini menjadi sumber informasi yang pertama untuk dosen dan mahasiswa. Kemudian juga perlu dilakukan dengan kolaborasi misalnya dengan fakultas yang ada di kampus, kemudian juga barangkali lembaga-lembaga kolaborasi dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pengetahuan dan hak-hak mereka agar terlindung dari kekerasan seksual ini. Kemudian yang penting juga adalah melakukan kegiatan misalnya seminar, kemudian pertemuan-pertemuan ilmiah untuk memperluas pengetahuan tentang apa itu kekerasan sosial, bagaimana strategi pencegahannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir mungkin adalah evaluasi dan pemantauan, ya, melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi-strategi yang akan dilakukan dan melakukan pemantauan terhadap tingkat kesadaran yang terjadi setelah kita lakukan penyuluhan, setelah dilakukan informasi-informasi melalui seminar, melalui media sosial. Perlu juga kita melihat dan menilai tentang bagaimana peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual ini di kalangan sivitas akademika
perguruan tinggi, terutama dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya kira itu saja, Bu Lelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Atika, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Bu Lelia, udah diborong semua ya. Tapi izin menyampaikan bahwa intinya kita akan melakukan strategi melalui ya edukasi ya kampanye berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, hari ini kita sudah membuat banner-banner di masing-masing fakultas itu tersebar sudah mengenai stop kekerasan seksual gitu ya, dan kemudian stop bullying di beberapa lokasi di universitas, di kampus kita tercinta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini adalah bagian strategi memberikan edukasi bahwa pentingnya pengetahuan sivitas akademika terkait dengan kekerasan seksual itu, bahwa kita adalah salah satu universitas yang memenangkan mendapatkan penghargaan gitu ya mengenai 3 dosa, dan salah satunya adalah stop kekerasan seksual. Nah, ini adalah merupakan strategi yang paling penting bagaimana sivitas akademika seluruhnya harus kemudian mempunyai perspektif bagaimana non kekerasan seksual begitu perspektifnya, sama-sama kemudian melindungi, sama-sama mengedukasi. Nah, teman sebaya misalnya mahasiswa dengan mahasiswa itu saling kemudian memberikan watawasau bil haq watawasau bis sabri, bahwasanya tindakan kekerasan seksual itu adalah bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan untuk melakukannya, sehingga dengan edukasi tersebut insya Allah kita akan aman dari kekerasan seksual. Nah, jadi itu dapat kita lakukan dari proses pembelajaran ya dari masing-masing dosen, yang apakah itu melalui mata kuliah yang memang sudah berdiri sendiri, seperti di Fakultas Hukum sudah ada mata kuliah hukum perlindungan perempuan yang di dalamnya ada mengenalkan bagaimana kepada mahasiswa tentang kekerasan seksual tersebut. Nah, ataupun dosen bisa kemudian melalui mata kuliah yang insersi ya dengan mata kuliah lainnya gitu. Misalnya ketika mengajarkan mata kuliah pendidikan Pancasila misalnya, nah di situ dimasukkan berkaitan dengan kekerasan seksual yang merupakan hal yang bertentangan dengan hukum yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun di antara kita. Laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak saling kemudian menyakiti, tidak saling kemudian melakukan penganiayaan, tidak saling melakukan kekerasan, apalagi kekerasan yang bernuansa seksual. Nah, kenapa? Karena ini bertentangan dengan hukum. Nah, dan kita sudah punya Permendikbud, bahkan Undang-Undang TPKS nomor 16 tahun 2022. Nah, sehingga siapapun yang melakukannya akan dilakukan tindakan yang tegas begitu. Nah, jadi strategi itu terus harus sustainable dilakukan oleh Satgas sehingga bisa kemudian mewujudkan kampus yang bersih dari kekerasan seksual. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lain ada Mbak Ulan dan Mbak Zahra ya. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin salah satu strategi saya adalah melalui pendidikan, edukasi, dan kampanye penyuluhan mahasiswa ke komunitas-komunitas mahasiswa seperti UKM, universitas, dan tempat-tempat umum lokasi sekitar universitas. Pendidikan dan kesadaran adalah fondasi untuk mengubah sikap, perilaku, dan budaya kekerasan seksual. Saya percaya bahwa dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual, hak-hak individu, serta sumber daya yang tersedia untuk korban, kita dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban. Dengan pendidikan dan kesadaran yang kuat, kita dapat mengubah budaya dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi korban. Mungkin itu saja. Baik, silakan Mbak Ulan.
Ya, baik, terima kasih. Saya sebagai mahasiswa eh, ingin membuat strategi untuk pendekatan kepada mahasiswa karena sebagai sesama remaja mungkin akan lebih leluasa untuk menyampaikan informasi-informasi terkait kekerasan seksual itu sendiri. Dan saya sebagai anak generasi berencana, ada namanya forum genre Indonesia, forum genre Kota Medan, dan forum genre Sumatera Utara, di mana di situ terdapat pemberian modul tentang kita yang diterbitkan langsung oleh Forum Genre Indonesia sebagai bentuk wujud partisipasi agar remaja seluruh Indonesia, termasuk juga perguruan dan mahasiswa, dapat mengimplementasi pencegahan kekerasan seksual. Nah, melalui modul tentang kita ini diharapkan ini dapat diimplementasikan kepada perguruan dengan membuat seminar, mengadakan sharing session kepada para mahasiswa dengan pendekatan agar secara emosional mahasiswa dapat tersalurkan melalui modul tentang kita ini. Karena dari beberapa yang telah dilaksanakan modul tentang kita di remaja-remaja di luar dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ternyata banyak sekali remaja-remaja yang pernah terjebak dalam kasus-kasus tersebut dan akhirnya mereka tidak mampu mengekspresikan hal-hal ataupun traumatis yang tidak akan membuat dampak selanjutnya untuk masa depan mereka. Dengan adanya modul tentang kita dan pendekatan kepada seluruh mahasiswa ini akan menjadi salah satu langkah awal untuk memberikan perspektif dan juga empati yang lebih sepenuhnya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat turut berkolaborasi dengan pihak kampus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Ridho ya. Baik, terima kasih kepada kedua panelis kita dan juga kepada kelima calon panitia seleksi Satgas yang telah memberikan pertanyaan dan juga memberikan jawaban yang cukup komprehensif. Selanjutnya mungkin sebelum closing statement dari kedua panelis, mungkin akan ada satu sesi pertanyaan kepada observer atau hadirin yang ingin bertanya kepada calon panitia seleksi kita, mungkin satu orang dan ditujukan hanya kepada satu calon panelis. Boleh raise hand jika ingin bertanya atau langsung unmute. Satu pertanyaan dan hanya ditujukan kepada satu calon panitia seleksi. Izin Bang Ridho. Oh, siap Bang Andi. Bertanya, satu pertanyaan ditujukan untuk salah satu calon panitia seleksi Satgas PPKS. Dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Andi Abdillah dari unit MPKM. Ingin bertanya terkait tentang bagaimana terkait tentang menjaga privasi daripada ataupun kerahasiaan orang yang melapor. Apakah Pansel punya strategi tersendiri dalam menjaga kerahasiaan daripada si yang melaporkan, ya. Karena kita beberapa melihat berbagai kasus bahwa orang sebenarnya punya banyak yang ingin disampaikan, ya, mereka ingin speak up, tetapi karena ketakutan datanya diketahui, identitasnya diketahui oleh orang-orang, ya, di luar daripada tim Satgas PPKS misalnya, sehingga pada akhirnya dia enggan untuk melakukan pelaporan terhadap si pelaku. Mungkin apakah dari kalau panitia seleksi punya strategi tersendiri tidak untuk bisa menjaga kerahasiaan? Apakah akan ada diciptakan aplikasi tertentu yang sifatnya anonim dan sebagainya, atau apa misalnya yang bisa dilakukan dari tim Pansel? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Andi pertanyaannya. Mungkin untuk perwakilan dari calon panitia seleksi bisa mewakilkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Izin saya menjawab. Yang pertama memang ini merupakan satu tadi saya sampaikan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Jadi seorang satgas ini harus punya prinsip itu. Kenapa? Karena memang ini terkait dengan hak daripada korban gitu. Hak korban untuk kemudian dilindungi identitasnya. Ya tidak boleh kemudian diinformasikan berkaitan dengan apa namanya identitasnya, karena tadi ketika dia berani speak up maka kemudian dia sudah berani untuk mengungkapkan apa yang dideritanya. Untuk itu strateginya adalah bagaimana kemudian pelaporan tersebut tidak kemudian dipublis begitu ke muka umum, dan ini tidak akan kemudian apa namanya berkaitan dengan media sosial ya, karena hari ini seolah-olah itu ketika ada kasus kemudian diviralkan. Nah, ini yang tidak kemudian sesuai. Ketika korban menyatakan saya maunya dilindungi, nah maka ini adalah menjadi hak dari korban. Kalaupun korban tidak menyatakan dia mau dilindungi, tapi itu adalah tertulis di dalam peraturan, baik itu Permendikbud maupun Undang-Undang TPKS berkaitan dengan hak korban tersebut. Nah, untuk itu kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ada namanya Simponi. Nah, mungkin ke depan UMSU bisa melakukan itu juga gitu ya. Nah, melalui Simponi itu jadi nah kita mungkin apa namanya begitu ya nantinya ke depan sehingga itu dibuat melalui elektronik, korban bisa mengungkapkan apa namanya hal yang dideritanya. Nah, kemudian di situ dia mengungkapkan dan melaporkan kasusnya, sehingga kemudian Satgas bisa melakukan pemanggilan tersendiri kepada si korban gitu. Jadi identitasnya aman dan terlindungi seperti itu. Oke, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Atika Rahmi yang telah mewakili pada calon panitia seleksi untuk menjawab. Selanjutnya demikianlah rangkaian dari pertanyaan dan dialog yang cukup panjang kali ini telah kita laksanakan, baik dari pertanyaan-pertanyaan yang cukup bisa dikatakan komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif harapannya ke depan di khususnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tapi sebelum itu mungkin saya berikan waktu kepada kedua panelis untuk memberikan closing statement atau masukan atau insight yang bisa diberikan kepada calon panitia seleksi untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap inklusivitas pencegahan kasus kekerasan seksual khususnya di lingkungan tingkat pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada panelis mungkin dimulai dari Bu Aryani Siregar, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Di sini saya sampaikan bahwa lahirnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seandainya Bapak Ibu ditetapkan rektor sebagai tim seleksi, maka ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, menggunakan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk melakukan perekrutan Satgas. Dan yang kedua, bentuk memperhatikan pemenuhan persyaratan administrasi daripada calon Satgas. Beberapa nanti yang harus Bapak perhatikan persyaratannya itu. Yang pertama, bahwa calon itu pernah mendampingi korban kekerasan. Yang kedua, bahwa
calon pernah terlibat di dalam organisasi, baik dia organisasi di kampus maupun di luar kampus yang fokus kepada isu kekerasan, isu gender, dan atau isu disabilitas. Kemudian juga menjadi pertimbangan saya pikir di perguruan tinggi bahwa calon satgas itu juga memiliki penelitian, hasil penelitian, atau memiliki jurnal yang berhubungan dengan kekerasan. Dan juga harus melihat bahwa calon satgas menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama, untuk bekerja secara tim. Dan yang berikutnya juga harus diperhatikan bahwa calon satgas tidak pernah terlibat melakukan kekerasan. Nah, kemudian juga saya pikir tim seleksi ini harus melakukan wawancara. Selain daripada tadi memenuhi administrasi, juga melakukan wawancara. Nah, kemudian pansel memiliki kandidat berdasarkan komposisi keterwakilan gender dan juga harus memikirkan keterwakilan daripada warga kampus. Itu yang menjadi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai calon daripada tim seleksi Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu telah memberikan proses bank statement. Selanjutnya mungkin dari panelis kedua kepada Ibu Lia Hairani, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hal yang penting ya dipahami dari hadirnya atau munculnya Permenristek Dikbud nomor 30 tahun 2021 itu adalah esensi dasar dari Permenristek Dikbud ya sebagai acuan kita bersama khususnya perguruan tinggi ya untuk melihat bagaimana kewajiban perguruan tinggi atau institusi pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Dan yang kedua itu bagaimana kita memahami atau memberikan pemahaman dan kesadaran secara bersama tentang kekerasan seksual. Dan kemudian sebagai panitia seleksi juga di sini penting untuk mengatur ya adanya pedoman pengaturan prosedur ya menetapkan prosedur yang harus dilakukan ya oleh Satgas dalam menuntun ya membuat suatu langkah-langkah mulai dari pelaporan, penyelidikan dan tindakan pencegahan. Dan selanjutnya itu adalah bagaimana keberadaan Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi itu dapat menjamin perlindungan baik kepada korban dan juga mungkin pelapor ya. Jadi kalau kekerasan seksual ini kan tidak hanya misalnya yang melapor itu tidak hanya harus korban, tetapi mungkin orang yang mengetahui ada indikasi terjadinya kekerasan itu juga bisa melapor. Nah, kedua unsur ini harus diperhatikan dan dijamin perlindungannya ya dalam menegaskan ya perguruan tinggi itu bebas dari kekerasan seksual. Dan juga bagaimana juga kita harus melihat sanksi ya, mengatur sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini memiliki komitmen dan memiliki kasih sebagai bagian dari Satgas PPKS yang nantinya ya akan mewujudkan perguruan tinggi yang aman dari pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, dalam menanggapi isu yang sensitif ini penting ya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan tim ini ya terbentuk dan tim yang terbentuk ini haruslah dipilih secara cermat dan teliti. Oleh karenanya tadi
sebagaimana apa yang disampaikan juga oleh Ibu Hairani, ya, harus ada wawancara, ya, fit and proper testnya untuk memastikan bahwa individu-individu atau anggota-anggota yang nantinya masuk ke dalam Satgas itu memang memiliki komitmen yang kuat dan kita anggap kredibel ya untuk menjalankan peran dan tugasnya di dalam Satgas PPKS. Nah, dengan kerjasama, kepekaan, dan kompetensi yang terintegrasi, ya kita berharap ya seluruh panitia dan nanti Satgas yang akan ditetapkan itu menjadi agen perubahan yang efektif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami juga berharap kita semua, jadi bukan hanya kita yang hadir di sini, tetapi bagaimana juga nanti sivitas akademika yang lainnya di luar dari forum yang ada di sini juga memiliki komitmen dalam upaya berjuang melawan kekerasan seksual. Jadi mari bersama-sama kita membangun lingkungan kampus yang lebih adil, aman, dan berempati. Terima kasih atas partisipasi dan semangat kita semua untuk terlibat dalam penanganan pencegahan kekerasan seksual. Nah, semoga kita semua dapat terus berkolaborasi demi mencapai visi kita bersama. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua panelis kita yang telah memberikan masukan dan insight yang cukup banyak kepada khususnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami berharap upaya hari pembentukan seleksi satuan tugas UNSU akan menjadi langkah awal lingkungan pendidikan tinggi yang inklusif dan jauh dari tindak kekerasan seksual, menjadi salah satu kampus yang menjunjung tinggi kesetaraan bagi setiap sivitas akademika dan masyarakat dalam lingkungan kampus. Dan ini juga kami juga berharap bahwasannya kegiatan ini akan mendelegasikan atau menjadikan kita sebagai aktivis-aktivis khususnya dalam hal mengkampanyekan dan menjunjung tinggi penanggulangan dan juga pencegahan tindak kekerasan seksual tidak hanya di dalam kampus, tapi juga diharapkan mampu menyebarkan pengetahuan dan pengalaman kita dalam tindak kekerasan seksual ini di masyarakat umum dan masyarakat luas selanjutnya. Baik, demikianlah akhir dari rangkaian kegiatan uji publik calon panitia seleksi satuan tugas PPKS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya akhiri kegiatan kali ini dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Hairani. kasih Bu Hairani, Bu Lelia. Pak, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Izin ya Pak. Izin ya Pak. Lebih kali.